Oke guys, ini tadi habis beli sarapan bubur, harganya 10.000 di perempatan. Terus juga beli aqua lemon mineral sama top 2. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak harganya berapa nih? Tadi saya beli ternyata segini banyaknya cuma 5.000. Bayangin 5.000. Berarti ini kemungkinan harganya 2.000 atau ini 1.500, 1.500, 3.000 tambah 2.000, 5.000 coy. Gila, murah banget coy Purwokerto. Ini sih mas. Oh langsung aja. Ya. Nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada insya Allah. Terima kasih banyak mas. Oke teman-teman, jam berapa nih? 8.38 saya udah check out dari penginapan Red Doors atau Mujio Inn. Ini penginapannya bagus kayak di rumah nenek lobinya. Oke, jadi kayaknya saya duduk sini dulu aja dah. Panas coy. Mau pesen Gojek. Nah ini dari luar penginapannya kayak gini. Bagus. Saya duduk dulu mau pesen Gojek ke arah Pool Rosalia Indah Purwokerto. Oke teman-teman, udah dipesen. Dapat pakai Yamaha Gear 25. Pak Slamet. Harganya 11.800 dari sini ke poolnya yang ada di dekat terminal Bulu Pitu. Iya Pak, ke poolnya Rosalia Indah yang di pintu keluar Bulu Pitu. Ya. Iya. Di exit. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya edisi perjalanan Purwokerto. Jadi setelah 2 hari berada di Purwokerto, perjalanan dilanjutkan menuju kota Jakarta. Ya, yang artinya ini adalah perjalanan pulang. Dari Purwokerto ini saya memilih moda transportasi roda karet, yaitu bis dari PO Rosalia Indah. Ini pertama kalinya saya naik PO 1 ini. Karena kemarin pergi ke sininya udah pakai kereta, biar ada variasi jadi naik bis aja ya. Perkiraan waktu tempuh dari Purwokerto ke Jakarta itu sekitar 7 jam perjalanan. Sebenarnya dari pusat kota ini menuju ke terminal Bulu Pitu atau Pool Rosalia Indah bisa diakses dengan Trans Banyumas. Cuman titik naik bis yang ke arah Bulu Pitu cukup jauh dari penginapan ini. Dan juga headway-nya cukup renggang atau berjauhan. Jadi yowes lah naik Gojek aja. Oke teman-teman, sekarang jam 8.54 udah ada di poolnya Rosalia Indah Bulu Pitu. Oh ini ada yang Skylander, kayaknya ini yang ke arah Malang nanti deh. Naik Gojek, jaraknya 5,5 km. Terima kasih Pak Slamet, hati-hati di jalan. Belibet ngomong. Dan itu poolnya ada di depan exit pintu terminal Bulu Pitu. Di sebelah udah terminalnya. Sekarang kita cetak tiket dulu aja. Ini sih Mas pagi. Selamat pagi. Pagi Mas, mau konfirmasi? Boleh silakan. Terus nama berangkat? Ahmad Habib Nur Fikri ke Jakarta Pak.
Pulau Gebang ya Mas ya? Barang masuk bagasi ada enggak? Ini ada Satu. Oke teman-teman, seperti inilah tiket cetaknya, ada sampulnya. Rosalia Indah, bagus jadi rapih. Nanti berangkatnya jam 10 dan tujuan akhirnya di Pulau Gebang. Kalau di tiket online perkiraan nyampe jam 5 sore nanti. Saya alhamdulillah masih dapat duduk di kursi depan. Nanti nomor lambungnya yang 399. Nggak tahu tuh yang pakai bodi apa, saya nggak hafal. Tadi sih katanya hari ini penumpangnya cuma ada 6 orang aja ya, sepi. Terus juga saya masukin tas di bagasi, ini nanti ditempel di tasnya, dan dapat air mineral fit 600 ml. Alhamdulillah asupan. Nah ini tempat tunggunya kayak gini teman-teman, luas, enak. Check innya di depan sana, petugasnya ramah, luar biasa. Nah ini di sebelah poolnya ada Hotel Erlangga 2. Terus juga sebelah kiri pintu keluar Terminal Bulu Pitu. Seberangnya sawah. Entah ke sana kemana. Ini masuknya ke Jalan Karanggayam. Mantap sih. Bagasi bisa Pak? Sudah Pak? Di Pulau Gebang, terminal. Maaf ya Pak. Ya. Wah luar biasa guys, kosong. Saya di 1B. Ini ada yang masuk juga, entah dari mana. Ternyata trayek bisnya dari Wonosobo ke Merak. Saya pikir ke Jakarta, ternyata sampai Merak. Nah ini kita dapat fasilitas kursi leg rest pisah gini teman-teman. Ini bisa diangkat buat naro sepatu atau sendal. Terus dapat bantal, ada ininya juga, seat belt. Di lover AC ada casan USB A sama Type C. Ada CCTV nih sekarang. Dan ada ini nih yang penting nih, KARI, kotak aman Rosalia Indah. Jadi kalau kalian bawa barang berharga, laptop, iPad dan semacamnya, taruh di sini, bilang ke krunya. Mantep. Nah kursinya juga bisa di reclining, tinggal dipencet terus badan kalian ngerebahin, ngedorong ke belakang kursinya. Itu aja sih. Sama di belakang ada toilet. Oke teman-teman, pukul 10:29 kita berangkat meninggalkan Purwokerto menuju Jakarta. Jadi bis ini keberangkatan awalnya dari Wonosobo sekitar jam 7 pagian dan mengakhiri perjalanannya di Merak. Untuk unit 399 ini ternyata pakai bodi Jetbus 3 yang bertopi. Untungnya kaca depan sedikit lebih clear dan juga mata nggak sejajar sama garis topi bis. Jadi pemandangannya cukup jelas. Tapi ya kalau dibuat ngerekam gini rada gak enak juga ya. Begitu berangkat kita langsung dikasih selimut oleh pramugari. Selimutnya baru dan ternyata tipis juga ya. Tapi kayaknya juga nggak akan kepake sih di siang hari begini.
Bis Rosalia Indah ini menurut saya menjadi jadwal bis yang sangat oke. Berangkat sekitar jam 10 dari Purwokerto, yang dimana itu nggak terlalu pagi tapi juga nggak terlalu siang. Lalu estimasi ketibaan di Jakartanya sekitar jam 5 sore. Kalau perjalanan semua lancar, kita akan tiba sebelum matahari tenggelam nih. Inilah alasan dari saya kenapa jadwalnya sangat oke, nggak begitu capek di jalan. Oh iya, SD, iya, iya. Ada berapa sih? Ada kontak ada? SD sama apa lagi? Modal? Modal berapa? Ini kita lihat ecer berapa sih? Lupa kan? Iya dikit ya. Ecerannya. Ya, makasih. Cash aja. Ya, makasih ya. Iya, iya, Siap, siap. Makasih, San. Kondisi suhu di luar ini udah mulai panas, tapi suhu di dalam bis ini bisa dibilang masih dingin. Nggak kebayang nih kalau perjalanan malam ini bis bisa sedingin apa. Oh ya, ini kita ngelewatin sebuah pasar lagi yang bernama Pasar Cilongok. Mungkin ini sebabnya juga bis-bis kecil masih banyak di sini ya. Dalam jarak yang tidak begitu jauh, kita udah melewati dua pasar yang di sekitarnya cukup padat aktivitasnya.
Oke teman-teman, saat ini kita sudah tiba di Aji Barang, tepatnya di pertigaan antara jalan menuju ke Wangon, Purwokerto, dan Bumi Ayu. Ternyata cuma perlu 40 menitan aja nih dari Purwokerto menuju Aji Barang ini.
Oke teman-teman, saat ini kita sudah masuk di Bumi Ayu, tepatnya di Pasar Bumi Ayu. Ini kita terpisah dengan Rosin 374. Tadi dia belok ke Jalan Lingkar, sedangkan kita ke jalan via pusat kotanya Bumi Ayu. Entah kenapa nih berbeda. Saya pikir pusat kota Bumi Ayu nggak boleh ada kendaraan besar yang lewat kalau siang. Ternyata bisa juga ya. Ayo, enak temen-temen itu turun juga ya. Roti kalau susu ya. Terus kamu kali ini kan rata wono loh. Sekarang mau kan beda. Motor banyak. Motor-motor banyak. Apa nih? Kemarin kan motornya Jamus. Tapi motor banyak. Hari amat gitu. Barusan yang lewat adalah bis Dedi Jaya dengan nickname Kansas dari Molex ke Bumi Ayu. Sebentar, ini ada Kopdes tapi belum buka ya jam segini. Emang belum ada Kopdes yang buka kah ini? Saya selalu ngeliat tutup terus deh. Oke lanjut, tadi sampai bis Dedi Jaya ya. Jadi Molex sendiri merupakan wilayah yang ada di Pondok Gede, perbatasan antara Jakarta Timur dengan Bekasi. Agen Dedi Jayanya ada di dekat tempat les Ganesha Operation, Jalan Raya Pondok Gede.
Ini kalau saya perhatikan di sebelah kanan ada sebagian rumah yang dihancurin atau dirobohin. Setelah saya cari tahu dari beberapa berita di internet, ternyata rumah-rumah yang dirobohin ini guna proyek pelebaran jalan raya Brebes Bumi Ayu. Memang sih di area ini utamanya Songgom sering sekali macet, apalagi pas mudik lebaran. Dulu sempat ada kan tuh berita macet total di jalan ini. Ya semoga lancar ya proyeknya dan warga yang terdampak ada penggantinya yang layak dari pemerintah setempat. Oke teman-teman, tadi sempat ketiduran dan bangun-bangun ini sudah berada di Jalan Pantura Pejagan. Aromanya kita bakal istirahat di sekitar sini nih. Mungkin di rumah makan Kedung Roso kah? Dalam nggak? Oh ya. Oke teman-teman, jam 13.39 sudah ada di rumah makan Kedung Roso. Aduh, gokil panasnya ini. Kita makan dulu baru sholat dah. Lapar banget. Oke teman-teman, ini dia lauk yang saya ambil. Ada telur, tahu, sayur, bihun, nasi, sama teh anget. Entah manis, entah tawar. Enaknya Kedung Roso gini nih, lauknya banyak banget dan rasanya enak. Waktu itu kesini naik Ramayana. Oke, kita makan dulu. Oke teman-teman, udah selesai sholat dan makan. Ini saya ada di belakang, di dekat musola. Ini bagian belakang rumah makannya. Dan di sana, di depan sana bis kita sedang terparkir. Asli ini berdebu, panas banget, kacau. Cuman anginnya kenceng, jadi kayak adem, ngebawa terik udara panas gitu. Gimana ya? Ya campuran gitu lah pokoknya. Ini ada dua bangunan, yang di sana sama yang di sini. Yang di sini kalau nggak salah apa ya, Mujijaya atau apa ya, yang dari arah timur atau barat lupa saya. Oh, Santika.
Setelah istirahat selama 55 menit akhirnya berangkat juga. Asli ini istirahat terlama saya selama naik bis. Entah emang Rosalia Indah istirahatnya selama ini atau memang lagi anomali aja sampai bosan nunggu tadi. Tadi pas berangkat saya belum makan ataupun ngemil. Sarapan juga jam 7 pagi. Pas sampai sini udah kelaparan. Saran saya buat teman-teman yang punya mah kambuhan kayak saya terus mau naik bis ini, jangan lupa jajan dulu atau bawa cemilan. Tapi begitu sampai sini sangat worth it sih menurut saya, karena pilihan lauknya banyak terus rasanya enak-enak semua. Jadi rasa laparnya terbalaskan tuntas. Nah, abis ini kita langsung masuk tol menuju ke Jakarta. Kayaknya bakal masuk tol via gerbang tol Pejagan sih. PPR 15. Arif dari pira petang puluh ya.
Oke, ini kita exit tol Subang. Sepertinya mau nurunin penumpang atau mungkin checkpoint. Soalnya di dekat sini ada rumah makan Rosin setahu saya. Rumah makannya gede dan lengkap serta jadi titik naik turun buat penumpang juga. Iya, turun satu. Lanjut sama. Oh, mati boleh. Nah, ini dia rumah makan Rosinnya. Biasanya bis Rosalia Indah dari arah barat atau Jabodetabek yang ke arah timur bakal istirahat dan servis makan di rumah makan ini. Bahkan beberapa PO bis juga ada yang makan di sini. Saya belum pernah sih. Kalau dilihat dari luar sekilas gini luas juga ya bangunannya. Katanya sih menu-menu di sini enak-enak. Langsung yang ke bisa juga aku juga belum bisa belum sudah minta kalau datang telepon aja. Buka jam 9. Ya buka. Karena bisa aja bisa apa bisa aja. Oh, nggak bisa aku masuk. Berapa? Pesan apa? Bisa itu sekian anu ya pesan aja. Oke teman-teman, setelah 7 jam perjalanan dari Purwokerto, akhirnya tiba juga di gerbang tol Cikampek. Ini kita bakal telat sih masuk di Pulau Gebangnya kalau jam segini baru di Cikampek. Semoga aja kagak ada macet ya di depan sana. Biasanya di daerah Bekasi suka ada proyek jalanan kan tuh. Sampai sejauh ini perjalanannya aman dan nyaman. Nah, ini baru bisa lihat toiletnya sekalian abis make. Hehe. Bersih dan ada aroma wewangian nih. Cuman rada pendek dan sempit aja sih ruang geraknya. Terus juga minim penerangan. Oke teman-teman, sudah bertemu jembatan Grand Wisata. Sebentar lagi akan tiba di Pulau Gebang. Seperti biasa, sebelum turun saya akan kasih gambaran atau kesimpulan dari perjalanan kali ini. Naik Rosin angkatan pagi dari Purwokerto menuju Jakarta ini adalah salah satu pilihan terbaik. Jadwal keberangkatan dan ketibaannya sangat enak. Kalau kalian mau naik bis ini bisa pesan dari aplikasi Rosalia Indah dengan kode jadwal WO406. Tarifnya cuma 190.000 tapi sudah mendapatkan fasilitas yang oke. Kursi double leg rest yang lega, air mineral, bantal bahkan selimut.
Dengan harga tersebut kita juga sudah mendapatkan servis makan gratis. Yang jadi catatan dari saya adalah ketika berangkat dari pool ada orang yang minta-minta duit, nggak ngamen, cuma pidato ala-ala preman. Ya harapannya kru dan petugas bisa lebih tegas ya. Bukannya apa-apa, hal yang kayak gini tuh bikin nggak nyaman penumpang juga. Saya udah ngalamin 2 kali ada modelan begini. Waktu itu naik PO sebelah dari Jogja, ada pengamen mabok masuk tiba-tiba tanpa sepengetahuan kru. Ya paham sih keadaan kita lagi kurang baik-baik aja. Semoga masa-masa sulit seperti ini bisa segera selesai ya. Meskipun demikian naik bis ini tetap worth it sih. Ya, hijau ini. Terima kasih banyak, Kak. Oke, teman-teman. Jam 18.26 sudah tiba di Pulau Gebang. Ini jam segini harusnya bis-bis pada berangkat. Saya malah baru tiba. Alhamdulillah. Lancar perjalanan, guys. Terima kasih Rosin 399. Alhamdulillah mendarat dengan sempurna di Jakarta walaupun telat 1 jam ya. Kalau begitu demikianlah perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Purwokerto hingga kembali lagi ke Jakarta. Semoga video perjalanan ini bisa menjadi referensi kalian dalam berpergian. Kalau ada saran dan juga ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Kalau kalian senang dengan perjalanan seperti ini bisa di-subscribe serta di-like atau dibagikan kepada orang-orang terdekat kalian. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.